Selamat menyaksikan video kami. Pasien bernama Ibu Emi mengalami luka sobek di bagian kaki kanan akibat kecelakaan yang dialaminya. Akibat kecelakaan ini, pasien dibawa ke rumah sakit dan segera dilakukan tindakan medis. Pasien masuk ke ruang UGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sesampainya pasien dan keluarga pasien ke rumah sakit, perawat satu pun membantu pasien memasuki ruangan UGD. Permisi Bu, sebelumnya saya boleh tahu Ibu siapanya adik ini ya? Ya, ibu dari anak ini, Sus. Bu, sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada anak Ibu bisa tunggu di luar sebentar. Baik, Sus. Setelah keluarga pasien meninggalkan ruangan UGD, perawat satu memeriksa terlebih dahulu kondisi pasien. Setelah perawat selesai memeriksa kondisi pasien, perawat pun mencatat apa saja yang terjadi pada kondisi pasien untuk dilaporkan kepada dokter nanti. Setelah itu perawat pun bergegas meninggalkan pasien. Sus, tolong panggilkan dokter untuk menangani pasien agar tidak pendarahan terlalu serius ya. Oke, baik Sus. Sus, dokter sedang tidak ada di tempat, kemudian beliau kembali 5 menit lagi ke rumah sakit. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sembari untuk menunggu dokter, sedangkan pasien sudah mengalami pendarahan cukup parah? Bagaimana jika kita melakukan tindakannya terlebih dahulu sembari menunggu dokter kembali? Saya tidak setuju dengan tindakan ini, Sus, meskipun ini kebaikan untuk menolong pasien. Jika kita melakukan tindakan yang bukan wewenang kita dan melakukannya, maka kita melanggar hukum dan etika dalam keperawatan. Begini saja, Sus, saya akan memanggil kepala ruangan untuk mendapat persetujuan dari beliau. Oke, baik, Sus. Setelah percakapan itu pun selesai, perawat dua pun menuju ke ruangan kepala ruangan dan segera memanggil ibu kepala ruangan untuk membantunya menyelesaikan masalah dilema etik yang dirasakan oleh perawat satu dan perawat dua. Kepala ruangan pun bersedia. Mereka pun segera menuju ke ruangan UGD. Bagaimana, apa yang sedang terjadi di sini? Begini Bu, pasien kita yang baru saja masuk mengalami kecelakaan, mendapatkan luka sobek yang begitu parah sehingga membuat pasien kekurangan darah. Nah, sedangkan dokter tidak ada di ruangan. Menurut saya, kita harus melakukan tindakan sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya infeksi terhadap luka pasien. Bagaimana menurut Ibu? Saya sangat tidak setuju dengan perawat Desti, Bu, karena tindakan yang akan dilakukan itu bukan hak dan wewenang kami sebagai perawat. Itu adalah tugas dokter, Bu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan perawat Desti, Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Sebaiknya hubungi dokter dan lakukan tindakan sambil menunggu dokter kembali. Baik, Bu, kami akan melaksanakan pendapat Ibu. Oke, terima kasih. Saya permisi. Sama-sama, Bu. Setelah ibu kepala ruangan meninggalkan ruangan UGD, dokter pun datang bersama perawat dua. Dokter pun menanyakan kondisi pasien kepada perawat satu dan meminta hasil pemeriksaan kepada perawat satu. Perawat satu menjelaskan bahwa ia telah selesai memeriksa kondisi pasien dan pasien dengan kondisi baik-baik saja. Setelah dokter melihat hasil pemeriksaan, dokter pun akan memutuskan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah itu, dokter meminta perawat satu untuk menyiapkan alat untuk menjahit luka pasien.
Setelah selesai menyiapkan semuanya, dokter pun langsung melaksanakan penjahitan pada luka sobek pasien. Setelah proses penjahitan pada pasien mendapatkan sekitaran 20 jahitan karena luka pasien cukup parah. Akhirnya kondisi pasien menjadi lebih baik. Pendarahan pada luka pun sudah berhenti. Perawat pun beritahu kepada keluarga pasien bahwa pasien baik-baik saja dan keluarga pasien merasa. Thank you yang sudah menyaksikan video kami. Semoga menyukai. Sekian dari kami. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Karisma and brother kita.